Brooke memperhatikan Loki dan dia curiga. Dia bilang, yakin ini bukan jebakanmu. Jangan-jangan kau hanya mencoba mengadu anak-anak Ivaldi dengan kami. Kami tentu bisa membuat benda-benda bahkan jauh lebih baik dari anak-anak Ivaldi itu. Mereka tidak kreatif. A3 jauh lebih kreatif dan lebih handal dalam membuat benda-benda. Oh iya, kata Loki. Ya, ya sudah kalau gitu buatlah 3 benda. Oke, kata Bro. Tapi gimana Loki kalau kita bikin pertaruhan pribadi? Hello, kembali lagi bersama saya Budi Leza di channel Budi Leza Berkisah. Channel ini akan menyajikan di mana saya bercerita seperti yang sekarang. Juga ada nanti sesi membahas buku, bisa novel, bisa juga buku-buku self-development. Itu buku yang saya sukai juga. Dan juga mungkin nanti saya akan ada sesi opini. Bagaimana pandangan saya pribadi untuk apa yang terjadi. Mudah-mudahan menjadi ya bisa mungkin hiburan atau tipis-tipis sharing lah, berbagi ide. Oke, kali ini saya akan menceritakan sebuah asal-usul dari senjata yang mungkin kalian semua sudah tahu. Sebuah palu dengan gagang yang pendek saja dimiliki oleh seseorang yang sangat kuat. Dan uniknya, palu ini cuma bisa diangkat oleh si pemiliknya itu. Oke, udah tahu dong? Ya, palu dari Thor yang bernama Mjolnir. Thor itu mempunyai seorang istri bernama Sif. Dia itu cantik sekali. Kulitnya bersih, matanya biru, khas Eropa. Matanya biru dan juga rambutnya itu keemasan. Jadi kuning keemasan. Wah, pokoknya cantik banget. Nah, tapi memang Thor juga menyukai Sif ini secara sifatnya juga, tidak hanya kecantikannya. Jadi, satu malam Thor terbangun dan melihat istrinya. Lalu dia merasa ada yang aneh. Lalu ditepuknya dengan lembut istrinya. Sif. Lalu Sif terbangun. Ya, sesuatu terjadi padamu, kata si Thor. Apa? Terus dia menggoyang-goyangkan kepala dan merasa sesuatu yang aneh. Rambutku, katanya. Ya, licin, katanya. Lelaki itu yang melakukannya. Lelaki, kata si Sif. Lelaki mana? Loki, katanya. Dengan mukanya sudah serius dan sudah marah. Kenapa kau berpikir Loki yang melakukannya? Ya, setiap ada suatu hal yang aneh terjadi, aku selalu terpikir oleh Loki. Itu menghemat waktuku untuk berpikir. Apa yang akan kau lakukan, kata Sif. Dia tidak menjawab, langsung saja dia bangkit dari tidurnya dan mengenakan sabuknya. Sabuk yang membuat kekuatannya ini berlipat ganda. Nah, lalu dia langsung menuju rumah si Loki. Saat itu, pintu rumah Loki itu tertutup. Tanpa mengetuk, langsung didobrak, boom, dan pecah dan hancurlah pintu rumah Loki. Loki saat itu kaget. Ada apa, katanya? Tanpa basa-basi, langsung Thor mengangkat tubuh Loki dan mengangkatnya ke atas. Kenapa, katanya? Loki setengah bingung. Kenapa apa, katanya? Rambut Sif. Kenapa kau potong rambut Sif? Kau gunduli. Lalu dia mencoba menampakkan wajah bingung.
si Loki ini. Loki ini manipulatif. Jadi dia terlihat seperti aku tidak sengaja atau seperti itulah, manipulasi lah. Jadi pura-pura gitu. Maksudmu apa? Ya, rambut Steve. Kenapa kau gunduli dia? Lalu setelah berapa lama dia bilang dengan tertunduk dan seolah malu, dia bilang, maaf, aku waktu itu lagi mabuk dan itu terlihat lucu. Thor makin geram. Tapi Loki justru menambahi, dan sudah kucukur habis sampai ke akar-akarnya dan itu tidak akan bisa tumbuh lagi. Tidak, katanya. Tidak apa, kata si Loki. Ya, tidak bisa. Kau harus menumbuhkan, mengembalikan lagi rambut istriku, katanya. Aku tidak bisa, itu tidak mungkin, katanya. Kalau kau tidak mengembalikannya, akan kuremuk tulangmu sedikit demi sedikit sehingga kau akan merasa sakit. Dan lalu akan kuremuk lagi. Jika kau masih tidak bisa mengembalikan rambut Sif seperti semula, akan kuremukkan lagi sampai patah, berkeping-keping, dan jika tumbuhnya tidak sempurna akan kuremukkan kau lagi. Jika perlu aku akan melakukannya setiap hari, katanya. Setiap hari. Bahkan aku akan kulakukan setiap hari dan mungkin setelah kulakukan aku akan semakin terlatih. Aku rela melakukannya setiap hari. Oke. Kalau gitu kita mulai sekarang, kata si Thor. Lalu perlahan dia mulai meremukkan tulang Loki. Lalu stop. Akhirnya Loki menyerah. Kurcaci, gitu ya. Maksudmu apa? Ya, kurcaci. Mereka bisa membuat apa saja. Bahkan bisa membuat rambut istrimu kembali seperti dulu. Seperti semula, tumbuh seperti rambut asli. Oke, kalau gitu pergilah ke sana dan minta buatkan rambut untuk Sif sekarang juga, katanya. Lalu dijatuhkanlah, bukan diturunkan ya, dijatuhkan. Boom, Loki ke lantai dengan badan yang sudah setengah remuk. Lalu pergilah Loki menuju tempat di mana para kurcaci tinggal. Nah, Loki tahu. Menurut Loki, ada 3 kurcaci yang paling kreatif, yaitu anak-anak Ivaldi. Jadi kurcaci ini adalah anak-anak Ivaldi. Lalu dia pun menuju rumah kurcaci tersebut. Saat sudah bertanya kesan kemari, sampailah dia ke rumah kurcaci itu dan dia bilang ke kurcaci itu, kalian tahu, menurutku Brock dan A3 adalah kurcaci-kurcaci yang paling handal dan paling kreatif. Jadi Brock dan A3 itu adalah kurcaci lain lagi. Nah, ini pintarnya Loki. Dia mencoba untuk mengambil kesempatan dalam kesempitan. Jadi anak-anak Ivaldi itu nggak terima dong. Hey, itu hanya bualan, kamilah yang terbaik. Itu bohong belaka, kamilah yang terbaik. Tidak ada yang bisa mengalahkan kami, kamilah yang paling kreatif. Oh ya, ku dengar Brock dan A3 itu menantang kalian. Dan nanti dewa-dewa adalah jurinya. Kami tidak takut, katanya. Kami terima tantangan itu. Ya sudah, kalau begitu kalian buat 3 benda, nanti akan dinilai oleh juri. Dan tapi syaratnya salah satu bendanya adalah rambut yang bisa tumbuh sempurna dan berwarna keemasan. Oke, kami terima, katanya. Lalu mereka pun langsung bekerja. Nah, setelah itu, setelah dia meninggalkan rumah anak-anak Ivaldi, dia pun pergi menuju
rumah Brooke dan A3 yang tadi dia sebutkan. Lalu sampailah Loki di rumah Brooke dan A3, satu kelompok kurcaci lainnya yang seperti kita tahu akan diadu domba oleh Loki. Lalu dia bilang ke Brooke, si Brooke ini lebih pintar daripada si A3. Sementara si A3 ini adalah yang ahli membuat benda-benda. Dia bilang, Brooke, anak-anak Ivaldi sedang membuat benda-benda yang bagus dan nanti akan dinilai oleh para dewa. Dan mereka ingin aku mengatakan kepada kalian bahwa kalian itu kikuk dan payah. Kalian gak akan bisa membuat benda sebaik mereka. Brooke memperhatikan Loki dan dia curiga. Dia bilang, yakin ini bukan jebakanmu. Jangan-jangan kau hanya mencoba mengadu anak-anak Ivaldi dengan kami. Si Loki pura-pura bingung. Aku tak ada urusannya dengan ini. Aku hanya menyampaikan saja. Ya sudah, katanya. Kami tentu bisa membuat benda-benda bahkan jauh lebih baik dari anak-anak Ivaldi itu. Mereka tidak kreatif. A3 jauh lebih kreatif dan lebih handal dalam membuat benda-benda. Oh iya, kata Loki. Ya. Ya sudah, kalau gitu buatlah 3 benda. Oke, kata Bro. Tapi gimana Loki kalau kita bikin pertaruhan pribadi? Apa itu? Kata Loki. Bagaimana kalau jika kami menang, benda-benda kami dipilih oleh dewa sebagai benda-benda yang lebih baik, kepalamu akan menjadi milik kami. Loki tersenyum, tapi hatinya geram. Lalu Brooke melanjutkan, jadi jika kami menang, kepalamu untuk kami. Loki geram di dalam hatinya. Geramnya hati Loki karena tadinya dia berpikir rencananya itu akan mulus. Lalu dia berpikir lagi, yang penting adalah memastikan si Brooke dan A3 kalah, pikirnya. Jadi dengan begitu, di akhir dia akan mempunyai 6 benda yang akan dimiliki oleh para dewa, termasuk rambut Sif dan kepalanya juga aman. Jadi dia hanya perlu memastikan satu hal, yaitu Brooke dan A3 kalah. Lalu Loki bilang, oke, baiklah, deal. Jadi sepakatlah mereka. Tak menunggu lama, langsung di tempat itu juga, yaitu di gudang, di tempat mereka bekerja, dengan Loki masih berada di sana, Brooke dan A3 mulai membuat satu persatu benda yang akan diujikan pada para dewa. Lalu A3 mengambil setumpuk kulit babi. Nah, ruangan workshop itu gelap, jadi hanya terlihat perapian dan uap. Semua benda-benda untuk membuat benda itu saja yang terlihat. Jadi ada uapnya, ada api, dan yang lain itu gelap gulita. Loki sudah mantap bahwa dia harus menggagalkan mereka membuat benda yang akan dibuat ini. Jadi, dibuatlah benda pertama oleh A3. A3 membuat benda, sementara Brooke akan bertugas untuk memompa, untuk membuat uap yang akan digunakan untuk memanaskan benda-benda ini. Itu mungkin nanti dibentuk seperti sesuatu. Lalu setelah diambil, A3 pergilah ke tempat untuk membentuk benda ini. Brooke berada di ruangan itu dan memompa. Saat dia memompa, tanpa terlihat ada seekor serangga. Lalu serangga itu dengan mantap langsung menuju tangannya dan menggigit tangannya. Sementara tangannya sedang digunakan untuk memompa. Tapi dengan teguh, Brooke terus memompa.
Dan tak berapa lama akhirnya A3 keluar dengan membawa sebuah hasil karya, yaitu seekor babi berwarna emas. Lihatlah, sungguh menawan. Wah, si Brooke pun senang dengan hasil karya mereka. Lalu dibuatlah benda kedua. Kali ini A3 mengambil sebongkah emas. Lalu sebongkah emas itu dibawa lagi ke ruangan untuk menempa. Dia bilang sama Brooke, pompa dengan benar ya, jangan sampai terlalu kencang dan jangan sampai terlalu lambat. Harus pas di tengah agar hasilnya sempurna. Oke, kata Brooke, dan dia pun memompa. Serangga yang masih berada di situ tadi mulai mencari titik lagi untuk digigit. Lalu saat Brooke dengan teguhnya, dengan kerja kerasnya memompa, digigit oleh serangga yang masih sama dengan sangat-sangat dalam. Tapi Brooke mencoba sekuat tenaga untuk menahannya dan terus memompa dengan kecepatan yang sama. Walaupun keringat sudah mengalir saking panasnya dan saking mungkin dia kesakitan. Pompa terus, akhirnya tak berapa lama keluarlah A3. Bagus Brooke, kita berhasil, katanya. Lihatlah, ini adalah gelang bahu. Jadi kayaknya gelang bahu itu yang diletakkan di bahu gini ya. Seperti kalung, tapi dia bukan kalung. Dia gelang gitu. Nah, namanya Draupnir. Namanya Draupnir. Penetes, kata si Brooke. Ya, kau akan lihat nanti. Ini sangat bagus sekali, katanya. Jadilah benda kedua. Si serangga masih seliweran di situ, ya kan? Jadi ini benda yang terakhir, kata A3. Tadi ada sedikit kau terlalu kencang. Kali ini usahakan jangan sampai sedikit pun tempomu berubah. Oke, kata si Brooke. Lalu A3 mengambil benda, yaitu sebongkah besi. Dibawalah ke ruang penempa dan Brooke pun mulai bekerja untuk memompa dengan kecepatan yang teratur. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Lalu serangga tadi yang udah pasti tahu ya itu serangga itu siapa sebenarnya, si ahli pengubah wujud, yaitu Loki, yang dalam bentuk serangga. Lalu dia memompa, si Brooke memompa. Karena si serangga ini sudah kehabisan tempat, tangan sudah tidak mempan, tengkuk sudah tidak mempan juga. Lalu akhirnya dia mengincar mata. Lalu serangga itu pun jatuh ke bola mata, ke kelopak mata ya, jatuh ke kelopak mata Brooke dan menggigit dengan sangat dalam dan tetap di situ. Jadi serangganya tidak langsung pergi, tapi tetap di situ dan menggigit kelopak mata Brooke. Dengan sudah menetes darah karena gigitan itu, tapi Brooke tetap berusaha untuk memompanya dengan kecepatan yang sama. Bahkan saat pandangannya sudah kabur karena tertutup oleh darah, tapi dia ingin tetap menghasilkan benda yang bagus. Tak berapa lama A3 keluar. Wah, apa sih yang kau lakukan? Kau jangan anggap ini main-main, jangan hanya bercanda, katanya. Kenapa, kata Brooke. Lihat, hasilnya tidak sempurna, katanya. Menunjukkan benda yang terakhir. Tapi sudahlah, biar kita lihat nanti jadinya seperti apa, katanya. Akhirnya selesailah 3 benda itu. Tak berapa lama, masuklah Loki dalam bentuk Loki. Gimana? Sudah siap? Sudah selesai semuanya? Ya, sudah. Oke, kalau gitu siap untuk diuji. Lalu setelah sepakat, mereka pun pergi menemui para dewa. Lalu sampailah pada momen penilaian, di mana dewa-dewa akan menilai benda-benda buatan A3 dan Brooke dan benda-benda buatan anak-anak Ivaldi.
Nah, untuk benda-benda anak Ivaldi, dengan yakinnya Loki yang mempersembahkannya. Membawakan satu persatu. Yang pertama adalah lembing. Dibukalah dan ternyata itu adalah sebuah lembing yang panjang, ya, tongkat yang panjang, dan ditujukan untuk Odin. Odin, ini untukmu. Dengan lembing ini, kau akan bisa melempar dengan tepat sasaran. Tepat sasaran. Dan jika kau bersumpah, ataupun siapapun yang bersumpah, berjanji dengan lembing ini, maka janji tersebut tidak akan bisa terpatahkan. Lalu Odin yang melihat betapa indahnya dan gagahnya lembing itu, dengan terkesimanya bilang, wow, ini bagus sekali, katanya. Lalu, wah, Loki mulai senang nih. Wah, dia yakin benda-benda dari anak-anak Ivaldi akan mengalahkan benda-benda dari Brok dan Eitri. Lalu, benda kedua dibukalah. Benda kedua dan ditunjukkan, yaitu adalah sebuah rambut. Ya, rambut berwarna emas cantik sekali. Lalu ditunjukkan dan Thor melihatnya dengan terkesima, lalu memanggil istrinya, Sif, kemarilah. Lalu dipakailah oleh Sif rambut tersebut, dan sangat indah dan sangat cantik. Tidak sama sekali seperti rambut palsu, tapi seperti layaknya rambut Sif yang asli. Lalu Thor bilang, wow, bagus banget, ini keren, katanya. Udah berhasil lah benda kedua. Lalu sampailah benda ketiga. Benda ketiga cukup aneh, tapi ternyata benda ketiga adalah seperti kain. Jangan salah, ini bukan kain biasa. Ini bukan kain emas biasa, katanya. Jika kau bentangkan, ini akan menjadi sebuah kapal. Dan saat kau tidak membutuhkannya, kau bisa melipatnya kembali menjadi setumpuk kain yang bisa kau bawa kemanapun juga. Lalu giliran Brok lah untuk memperlihatkan benda-benda yang telah mereka buat. Benda pertama ditunjukkan yaitu seekor babi emas. Lalu dia persembahkan dan dia bilang kepada dewa yang diberikan, yaitu Dewa Frey. Babi emas ini sangat kuat, tidak kenal lelah dan tidak perlu istirahat. Cukup satu babi ini saja bisa untuk menarik keretamu untuk berperang. Wah, tidak kenal lelah, sangat kuat. Itu benda yang sangat atau suatu hal yang sangat diinginkan oleh Frey. Bahkan Odin pun memuji, wow, bagus sekali, gitu. Loki berpikir, ya udahlah, tapi nggak akan ada yang bisa mengalahkan benda-benda yang dibuat oleh anak-anak Ivaldi, pikirnya. Lalu ditunjukkanlah benda selanjutnya, yaitu adalah sebuah gelang bahu. Nah, tunjukkanlah gelang bahu ini diperuntukkan untuk Odin. Odin, ini adalah gelang bahu emas. Lalu dicobalah. Dengan ukiran-ukiran yang sangat cantik, Odin pun terkesan. Dan Brok menambahkan, dan ada suatu hal yang spesial dari gelang bahu ini. Apa? Yaitu setiap hari gelang bahu ini akan meneteskan dan beranak, membuat gelang bahu lainnya, sehingga kau akan mempunyai satu gelang bahu yang baru setiap harinya. Wow, mendengar itu Odin sangat terkesan. Tapi Loki mencoba meneguhkan hatinya. Masih aman, katanya. Tidak perlu takut. Gelang bahu itu kalah dengan lembing, pikirnya. Dan anak babi atau babi emas tadi juga kalah dengan
kapal yang bisa dilipat-lipat tadi. Lalu ditunjukkanlah benda terakhir. Nah, benda ini untukmu, Thor, kata si Brooke. Dan dilihatlah. Pas saat dibuka, palu. Terus si Thor bilang, dia bingung. Gagangnya sangat pendek, katanya. Iya, ada suatu hal yang terjadi, kata Brooke. Saat Atreus sedang membuat, suatu ketika aku berhenti memompa sehingga udaranya tidak keluar dengan sempurna. Lalu Brooke bilang, sebelum kau singkirkan itu, aku mau ngasih tahu kelebihan dari palu itu. Tapi jika kau tidak suka, nanti kau boleh buang. Pertama, palu itu tidak akan pernah pecah ataupun patah ataupun rusak. Wah, terus senang. Karena setelah bertahun-tahun, benda-benda yang jadi senjatanya pasti rusak, pasti patah, pasti pecah. Lalu kedua, jika kau melemparkan palu itu, akan selalu tepat sasaran. Wah, dia mikir juga kan, wah, dengan itu dia nggak akan pernah meleset. Wah, makin terpukau Thor dengan senjata barunya yang akan dimilikinya. Dan ketiga, jika kau melemparkannya, palu itu akan selalu kembali padamu, sehingga kau tak akan pernah kehilangannya. Wah, dia juga selalu berpikir, setiap benda yang dia lemparkan, walaupun itu benda kesayangannya, dalam artian senjata kesayangannya, ada saatnya dia harus kehilangan karena terlalu jauh ataupun tidak bisa lagi untuk diambil. Wah, semakin terkesima dah. Nah, tapi itulah, oh, ada satu lagi katanya. Palu itu bisa kau kecil dan besarkan sesuai dengan keinginanmu, sehingga kau bisa bawa kemana saja. Wah, ini senjata yang sempurna, pikir Thor kan. Tapi ya seperti itulah, kata si Brooke. Seperti yang kau lihat, gagangnya terlalu pendek. Lalu Thor setelah mendengar semua spesial dari palu itu bilang, ya kalau soal gagang itu hanya masalah gaya saja, katanya. Lalu Thor bilang, dengan palu ini aku akan bisa melindungi semua dewa dan aku akan bisa menghajar raksasa beku, katanya. Ya, kata Odin dengan semangat. Dengan palu itu tak ada yang akan berani mengganggu kita, katanya. Asgard akan aman. Ya benar, kata si Frey. Bahkan palu itu mengalahkan babi hutan dan kapalku yang bisa dilipat-lipat, katanya. Wah, sepertinya itu adalah benda yang terbaik yang ada hari ini, kata dewa-dewa yang lain. Dan Loki mulai greget gitu kan, mulai gemetar. Lalu Brooke bilang ke Loki, jadi Loki, bisa kita selesaikan taruhan kita? Loki udah gemetar. Jangan. Kau bisa ambil hartaku. Aku punya banyak harta, ambillah. Kami sudah punya banyak harta, kan? Dengan membuat benda kami punya banyak harta sekarang. Kami tak perlu hartamu. Loki bingung dan akhirnya dia berpikir, oke, kamu bisa memotong kepalaku, tapi jika kamu bisa menangkapku. Lalu dengan cepat Loki melompat, berlari sehingga lenyap dalam sekejap. Lalu Brooke geram karena Loki tidak menepati janjinya. Dan dia bilang ke Thor, maukah kau menolongku? Tangkap Loki ini. Bagaimana ya? Aku nggak bisa dan sejujurnya aku nggak boleh, katanya. Brooke kecewa. Lalu Thor bilang, tapi ya aku pengen mencoba senjataku ini, katanya. Lalu pergilah Thor mengejar Loki dan dalam beberapa menit datanglah dia membawa Loki.
Dengan senyum Brooke bilang, "Kena kau, Loki." "Sekarang aku akan mengambil kepalamu," katanya. Saat sudah mengeluarkan pisau dan akan memotong kepala Loki, Loki langsung bilang, "Ya, kau boleh memotong kepalaku. Tapi ingat, hanya kepalaku. Kau tidak boleh mengenai bagian dari leherku." "Bagaimana mungkin?" kata Brooke. "Bagaimana aku memotong kepalamu jika aku tidak bisa menyentuh lehermu?" "Ya, itu perjanjian kita," katanya. "Makanya kalau kau atau siapapun yang membuat perjanjian dengan Loki harus berhati-hati dengan kata-katanya. Karena Loki adalah dewa yang pintar, tampan, dan licik. Dan banyak akal." Thor dan Odin dan yang lain sepakat karena memang itulah isi perjanjiannya. Tapi Brooke kecewa. Lalu setelah berpikir dia membisikkan sesuatu ke Odin. "Oke, boleh," kata Odin. Apa itu? Yaitu dia akan memotong mulut dari Loki. Lalu dia ambil pisau dan ingin dipotongnya lah mulut Loki. Ternyata setelah dicoba tidak bisa. Jadi pisaunya tidak bisa menembus mulut Loki. Dengan kesal dia bilang, kau curang," katanya. "Ya, aku sudah melakukan ini sebelum membuat taruhan padamu. Aku memantrai kepalaku sehingga tidak bisa ditembus oleh pisau." Lalu Brooke yang kesal mencoba berpikir. Lalu diambilnya lah sebuah jarum dan benang, lalu ditusukkannya lah ke mulut Loki yang sedang dipegang oleh Thor. Loki, lalu dijahitnya lah mulut Loki dan dikuncinya lah mulut Loki. Lalu dengan senang dia mengatakan, "Ini setimpal untukmu, Loki." Ya, itu setimpal. Kenapa? Karena Loki adalah dewa yang mengandalkan kemampuannya bicara dan sangat suka bicara, sehingga tidak bisa berbicara adalah suatu hukuman bagi Loki. Begitu. Sekian. So, itu tadi cerita tentang bagaimana asal muasal dari Mjolnir, palu yang sering kita lihat di film-film Avengers, palu yang dimiliki oleh Thor. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Oh ya, saya berusaha untuk menceritakan cerita ini sebisa saya dengan ciri khas saya. Dan saya berharap dari setiap cerita biasanya kita bisa memetik sesuatu. Tidak harus sesuatu yang super bijaksana, tidak. Tapi sesuatu yang simpel saja. Seperti kalau di sini saya melihat sebagai sesuatu hal yang menarik. Oke? Mungkin Loki menggunakannya untuk hal yang tidak semestinya, tapi saya rasa kita bisa menggunakannya untuk hal yang baik. Yaitu apa? Kecerdasan berpikir. Yaitu ditunjukkan bagaimana dia bisa membuat perjanjian seperti tadi yang kita harus teliti jika ingin melakukan sebuah perjanjian seperti itu. Dan di sini menunjukkan kecermatan dari berpikirnya Loki. Terus kedua, mengadu domba biasanya tidak menghasilkan sesuatu yang baik. Itu menurut saya. Dan mungkin ada hal-hal lain yang kalian petik dari sebuah cerita sederhana ini. Semoga melihat cerita ini tidak hanya sebagai hiburan aja, tapi bisa untuk kita untuk berpikir lebih dalam lagi apa ya makna tersembunyi di balik cerita itu. Oke, jika kamu punya opini atau pemikiran tentang cerita tadi, apapun itu, boleh di kolom komentar, share sama kita semua. Mungkin di sana kita akan tanya jawab dan saling bertukar pikiran. Oke, itu saja cerita hari ini dan sampai jumpa.